Halo, perkenalkan nama saya Milana Vitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang akan saya buat, yaitu ini berkelanjutan dari mata kuliah di semester sebelumnya, dan ini kembali saya menurut uh, materi-materi studi kelayakan bisnis pada semester kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Milana Vitasari, saya mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Pada kali ini saya akan membuat sebuah bisnis plan, yaitu dengan konsep kedai kopi yang bernama Ngopi You. Pertama, ini ada ringkasan eksklusif, di mana minuman kopi kini sudah menjadi gaya hidup bagi anak-anak generasi milenial dan bukan sekedar minuman penghilang rasa kantuk. Ini tercermin dari menjamurnya kafe atau kedai-kedai penjual minuman dari seduhan bubuk kopi di seluruh Nusantara. Kini untuk dapat menikmati kopi yang berkualitas tidak hanya di Starbucks, mohon maaf, itu sebenarnya sudah tidak boleh, atau di Coffee Bean, sebab kafe atau penjajah minuman kopi lokal kini telah hadir di mana-mana dan dari pinggir-pinggir jalan, kawasan bisnis hingga di mall. Latar belakangnya yaitu pemenikmat minuman hitam berkafein ini cukup besar di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara beralam tropis yang sangat cocok untuk budidaya kopi. Banyak daerah di Indonesia yang menjadi sentral produksi kopi, berbagai jenis dan kualitas kopi pun tersedia dan siap dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kalangan penikmat kopi juga terbilang sangat luas, mulai dari orang tua, dewasa, remaja, baik pria dan wanita. Banyak yang gemar menikmati rasa khas dari kopi. Kedai kopi merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat saat ini di Indonesia. Visi misi dari kedai kopi ini, yang pertama, misinya itu menciptakan rasa khas dalam menu unggulan. Selanjutnya ada memberikan pelayanan terbaik dan juga selalu menciptakan suasana tempat yang menyenangkan. Di mana kita juga mempunyai visi, yaitu menjadi coffee shop yang berkualitas dengan menu-menu andalan dan pelayanan terbaik. Pemasarannya yaitu project bisnis ini melibatkan strategi pemasaran untuk memasarkan produk atau melalui layanan dari bisnis kopi kepada target pasar yang tepat dengan pendekatan kepada masyarakat sekitar, yaitu bisa dengan menyebarkan brosur dari rumah ke rumah. Yang kedua, ada kekuatan dari kedai kopi ini yaitu dengan harga produk yang terjangkau, dengan populer di kalangan anak muda, terus juga dengan bahan baku yang tersedia, tentu juga yang berkualitas, packaging yang mudah dibawa atau praktis, konsep kedai kopi yang menarik, ketersediaan fasilitas lengkap seperti wifi, toilet, dan musola, dan juga alat pembayaran bisa cashless, dan juga kita memberikan promo-promo. Yaitu lingkungan industri atau lingkungan kopi ini semua ada faktor eksternal yang mempengaruhi operasi dan pertumbuhan bisnis, termasuk tren industri persaingan, pertumbuhan regulasi, dan faktor-faktor ekonomi. Penting untuk memahami tren dan dinamika industri kopi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin mempengaruhi bisnis. Di sini lingkungan kita berlokasi yang akan kita buka yaitu di Kota Jakarta Timur, khususnya di Jalan Radar Auri, Ruko Townhouse nomor 99. Selanjutnya ada teknis dan teknologi, yaitu ada pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai, yaitu seperti mesin yang kami gunakan, yaitu seperti
Mocha Pot, Sipon, V60, Vietnam Drip, French Press, Milk Jug, Ginger Stick, Kettle Mini Blender, Milk Frother, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada manajemen organisasi, di mana proyek bisnis ini melibatkan pembentukan struktur organisasi dan pengembangan sistem manajemen untuk mengelola semua aspek operasional dan administrasi bisnis kopi ini, termasuk penugasan tugas-tugas, penanggung jawab, prosedur operasional, dan pengembangan tim. Berikut ada struktur organisasinya, di mana ada pemilik, ada tim marketing, finance manager, dan juga ada manajer untuk memantau pekerja di lapangan, yaitu ada waiters, barista, dan kasir. Selanjutnya dari aspek hukum, di mana aspek hukum dari proyek bisnis ini mencakup pemahaman di mana peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan operasional bisnis kopi ini, termasuk perizinan pajak, kontrak kerja, dan hukum perlindungan konsumen. Penting untuk mengetahui semua hukum yang berlaku untuk menghindari masalah hukum dan sanksi. Selanjutnya ada keuangan, di mana ini mencakup pengelolaan keuangan bisnis kopi, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan kas, pemantauan arus kas, dan pelaporan keuangan. Analisa keuangan juga penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan bisnis dan juga membuat keputusan investasi yang bijaksana. Selanjutnya ada aspek analisis finansial atau analisa keuangan, di mana di sini kita memerlukan peralatan dari modal awal usaha dan harga peralatan yang dibutuhkan, seperti contohnya mocha pot seharga 100.000, sipon seharga 850.000, dan lain sebagainya, yang mencapai total 2.225.000. Selanjutnya ada analisis mengenai dampak lingkungan hidup, di mana AMDAL melibatkan penilaian dampak lingkungan yang dilibatkan oleh operasi bisnis kopi, termasuk aspek-aspek seperti limbah, polusi udara, penggunaan sumber daya alam, dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa operasi bisnis kita mematuhi semua regulasi lingkungan dan bertanggung jawab secara ekologis. Selanjutnya ada tahap-tahap penilaian appraisal, yaitu adalah tahap penilaian atau appraisal adalah proses evaluasi terhadap beberapa aspek penting dari sebuah usaha, termasuk perizinan pendirian, sumber pembiayaan, dan pengelolaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada perizinan pendirian, di mana perizinan pendirian melibatkan pemeriksaan apakah sudah izin dan lisensi yang diperlukan telah diperoleh sesuai dengan regulasi pemerintah setempat, izin usaha, izin kesehatan, izin lingkungan, izin bangunan, dan izin lainnya. Yang kedua ada sumber biaya. Pada usaha ini sumber dananya mulai menjalankan usaha butuh modal tambahan. Modal ini dapat dari dana pribadi dan investor. Dengan rincian total modal dan dana pribadi, yaitu modal yang dibutuhkan dari investor 16.125.000 dan juga modal pribadi sebesar 8 juta yang menjadi 8.125.000. Modal ini nantinya akan digunakan untuk membeli bahan baku dan perlengkapan lainnya seperti meja, kursi, dan instalasi internet. Yang ketiga ada pengelolaan, di mana pengelolaan melibatkan evaluasi terhadap kemampuan manajemen untuk mengelola usaha dengan efisien dan efektif, pengalaman, keahlian, dan pemahaman tentang industri kopi atau di bidang usaha yang relevan, serta keterampilan dalam manajemen operasional, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dengan strategi SDM yang kami rekrut, ada SDM yang berpengalaman, dan kami juga menyediakan jasa part-time bagi mahasiswa sekitar yang ingin bekerja.
Selanjutnya ada tahap implementasi, di mana tahap bisnis coffee shop melibatkan beberapa tahap perlu diperhatikan dengan cermat. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada prakonstruksi, yang dimana tahap ini melibatkan perencanaan dan persiapan sebelum dimulainya pembangunan fisik coffee shop. Aktivitas ini juga dapat dilakukan terhadap pemilihan lokasi, perencanaan desain interior dan eksterior, pengadaan peralatan bahan baku, serta perizinan dan persiapan administrasi lainnya. Pemilihan lokasi usaha seperti yang tadi sudah saya sebutkan di Ruko Tomo House Cibubur karena berlokasi sangat strategi. Selain berada di dekat pusat kota, dekat dengan penduduk yang cukup tinggi, dekat dengan sekolah-sekolah, yang menyebabkan lokasi tersebut menjadi pusat perputaran uang yang sangat baik. Di mana yang kedua ada masa konstruksi, di mana ini adalah tahap pembangunan fisik coffee shop, mulai dari pembersihan lahan hingga menyelesaikan bangunan. Proses melibatkan manajemen proyek, koordinasi dengan kontraktor dan vendor-vendor yang berkualitas. Bangunan yang tepat dibutuhkan berdiri bisnis sekitar 500 meter persegi dengan tempat makan indoor dan outdoor, penanggung panggung musik, tempat buku, parkiran, kamar mandi, musola, dapur, dan yang tergabung dalam satu gedung berupa pembangunan 3 ruko. Yang ketiga ada peroperasi, yaitu di mana tahap ini melibatkan persiapan sebelum pembukaan resmi coffee shop. Kegiatan yang dibutuhkan mencakup latihan staf, pengujian peralatan, dan proses operasional, pengembangan menu, pemasaran praluncur, serta fasilitas persyaratan perizinan dan regulasi. Dengan merencanakan rata-rata melakukan sekitar 20 transaksi sehari untuk memulai, jika masing-masing transaksi tersebut sekitar 30.000. Untuk setidaknya rata-rata, maka melihat penjualan sekitar 600.000 per hari. Untuk strategi administrasi, di sini ada pembayaran yang dilakukan bisa menggunakan uang tunai maupun non tunai, seperti saat hanya menggunakan uang elektronik. Di sini ada pertama proyek apa saja dari tiap minggu yang akan kita jalankan dalam satu. Dan ada pendaftaran izin usaha dilakukan di minggu kedua dan minggu ketiga, pembuatan akun bisnis, dan selanjutnya ada pencarian supplier, perekrutan SDM, promosi, dan mulai operasi pada minggu terakhir jika semua persyaratan telah matang dilakukan. Di sini ada masa operasi, di mana ini ada fase dibutuhkannya pelanggan, yaitu kegiatan dalam tahun ini termasuk operasional sehari-hari, manajemen stok dan inventory, layanan pelanggan, pemasaran, dan kegiatan administrasi lainnya. Dengan estimasi pendapatan seperti yang tertera pada tabel. Di sini ada menu-menu yang kami sediakan, di mana ini ada harga jual yang telah kami tetapkan, dan juga harga produksi serta perhitungan keuntungan, yang dimana keuntungan per hari bisa mendapat 102.000 dan keuntungan per bulan bisa mencapai 1.224.000. Yang kedua ada tahap evaluasi. Setelah beberapa waktu beroperasi, penting untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan memulai pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat mencakup peninjauan terhadap kinerja finansial, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan kinerja staf. Berikut ada keuntungan laba kotor, di mana di sini ada harga yang tadi telah kita tetapkan itu. Di sini ada perkiraan dan juga keuntungan, di mana laba kotor per hari bisa mencapai Rp630.000 dan laba kotor per bulan bisa Rp18.900.000. Di sini ada tahap evaluasi, di mana di sini adalah laba bersih.
yaitu keuntungan laba kotor per bulan dikurang dengan biaya bulanan yang telah kita hitung tadi, yaitu 18.900.000 dikurang 18.900.000 dikurang 8.450.000, di mana keuntungan bersih ini mencapai 10.450.000. Selanjutnya ada monitoring pemantauan proyek berkelanjutan, di mana pemantauan berkelanjutan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja bisnis secara rutin dan mengidentifikasi perbuatan atau masalah yang memerlukan perhatian. Ini melibatkan pemantauan terhadap kinerja finansial, pelanggan, operasional, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Monitoring dengan penjualan setiap bulannya. Selanjutnya ada evaluasi kinerja atau evaluasi pasca project, yaitu ada dilakukan untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari implementasi bisnis coffee shop. Ini melibatkan analisis terhadap keberhasilan bisnis, pembelajaran dari pengalaman, dan identifikasi peluang melibatkan pengembangan di masa mendatang. Dengan analisis keuangan, perhitungan baik modal jika perkiraan keuntungan balik modal pada bulan ke-7. Ini berikut ada contoh evaluasi kinerja jika kita balik modal di bulan ke-7. Di sini ada perhitungan per bulan 1, bulan 2 sampai bulan 6, di mana dari laba bersih dengan total diperhitungkan sampai bulan ke-7 kita baru bisa balik modal. Berikut lampiran contoh dari coffee shop yang akan kami buka. Ini ada beberapa referensi yang dari presentasi ini. Terima kasih. Sebelumnya, semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk pembelajaran kita ke depannya. Dan juga mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan, salah-salah kata atau salah pengetikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.